Halo, selamat berjumpa lagi di pertemuan yang ketiga di dalam SHMC untuk para pases ANT 1. Baiklah, kalau gitu saya akan langsung saja lanjut ke pertemuan yang ketiga. Ya, apa yang akan ditunjukkan di pertemuan ketiga adalah sebagai berikut, yaitu manajemen dan penanganan kapal di cuaca yang buruk, termasuk membantu sebuah kapal atau pesawat terbang di dalam arah bahaya, ya, operasi penggandengan dan lain-lain. Nanti akan saya tunjukkan di sini. Ini saya kutip dari silabus STCW, yaitu pasal 110 13 yang ke-13. Ya, jadi tadi urut dari 110 dari 1 sampai ke-13 ini. Maka baiklah, kalau gitu saya lanjutkan saja. Ya, ini contohnya memasuki cuaca buruk. Nampaknya sudah saya sampaikan di pertemuan yang kedua, ya, di laut terbuka kapal biasanya menggunakan kemudi otomatis, maka harus dirubah menjadi kemudi tangan. Ini yang jelas, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang ditugaskan untuk memeriksa level dari ada minyak kemudi di belakang, di kamar kemudi. Ya, tentunya ini seorang engineer. Apabila level minyaknya kurang, ya harus segera diisi sehingga minyak hidroliknya cukup untuk menggerakkan daun kemudi, ya, sistem hidroliknya. Kira-kira demikian. Yang ketiga, kalau yang jalan satu motor pada saat cuaca baik, maka kalau cuaca buruk jalankanlah dua mesin kemudi supaya tenaga lebih kuat, ya, untuk menahan pukulan ombak, ya, kemudinya, sehingga tidak mengalami kerusakan di dalam mesin hidrolik kemudi, ya. Tenaga akan lebih cukup kuat untuk mengendalikan, menggerakkan daun kemudi. Yang keempat, tenaga manusia cukup, termasuk perwira senior harus ada di anjungan. Ini ada disebutkan di dalam officer metric, ya. Siapa-siapa dalam cuaca buruk harus ada di anjungan. Nanti disesuaikan aja dalam officer metric di dalam Bridge Procedure Guide. Baik, kalau gitu saya lanjutkan. Untuk di kamar mesin sama, ini sudah saya tunjukkan di pertemuan kedua. Jadi nampaknya tidak perlu saya ulang-ulang ini, ya. Tidak perlu saya ulang-ulang karena sudah ditunjukkan di pertemuan yang kedua, ya. Kira-kira demikian, ya. Berikutnya, tindakan pencegah umum lainnya sama, ya. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang kedua, ya. Jadi tidak perlu saya ulang-ulang. Dan bagi Anda ANT 1 yang angkatan 2023, semuanya sudah saya berikan di dalam modul, ya, yang saya kirim lewat ketua kelas. Ya, modul itu kalau Anda print, ya tentunya akan menjadi buku handout, ya, handout Anda selama Anda belajar di BP3IP, ya. Jadi bisa di print modul saya yang sudah saya kirim dan dijilid demikian rupa menjadi buku, bisa jadi pegangan Anda untuk melihat sewaktu-waktu diperlukan. Oke, ini sudah saya tunjukkan. Untuk di sini tidak saya ulang-ulang lagi. Baik, selanjutnya, nah, ini isyarat bahaya. Ini juga sudah ada di dalam semboyan. Saya rasa tidak perlu saya sampaikan. Ini ada di isyarat semboyan ketika Anda masuk pendidikan untuk tingkat
ANT 3 ya. Ini ada di ANT 3, jadi tidak perlu saya tunjukkan kembali isyarat-isyarat bahaya. Antara lain menunjukkan bintang merah ya, bendera I ya, di atasnya ada bendera hitam ini ya, ada suara, semboyan visual, bendera NC dan sebagainya. Ini semua adalah isyarat bahaya, isyarat mara bahaya ya, kira-kira gitu. Dan ini tidak perlu saya ulang-ulang karena ini semua sudah ada di isyarat semboyan pada waktu Anda belajar semboyan ya, ada di tingkat ANT 3 ini kalau tidak salah ya. Kalaupun Anda lupa, bisa dilihat di buku semboyan, buku kuning, ada di rak di anjungan ya, kira-kira demikian. Jadi di sini tidak saya ulang-ulang lagi. Untuk selanjutnya 1.10.14 yaitu perhatian di dalam olah gerak ketika meluncurkan rescue boat dan survival craft ya, di dalam cuaca yang buruk ya. Rescue boat ini diterjemahkan sekoci penyelamat. Survival craft ini diterjemahkan biasanya pesawat luput maut. Ini termasuk sekoci, life raft dan lain-lain ya. Untuk itu marilah kita lanjut saja ya. Ini contohnya rescue boat ya, atau sekoci penyelamat ya. Kapal dalam cuaca buruk, usahakan angin ya nanti dari lambung salah satu sisi ya. Sekoci penyelamat ini nanti ditaruh di bawah angin supaya terlindung oleh badan kapal. Kapal maju ya, mesin maju, kemudian cekar kiri ya, sehingga demikian rupa haluan kapal ya. Kapal melintang di lambung kanan arah angin ya, angin melintang di lambung kanan, sehingga sekoci penyelamat ini atau rescue boat ini diturunkan di lambung sebelah kiri ya, kira-kira gitu. Untuk itu sekoci penyelamat ini diturunkan dengan crane ini ya, dengan crane yang ada di atasnya ya, ada di deck ini ya, kira-kira gitu. Ini tadi kalau saya lihat dari pandangan dari atas, kalau ini pandangan dari lambung sebelah kiri ya. Jadi ini crane-nya, ini survival craft-nya atau sekoci penyelamatnya, kemudian diturunkan di lambung sebelah kiri karena angin dari sebelah kanan ya, turun. Baru sekoci penyelamat ini digerakkan kemana korban yang akan ditolong ya, dijalankan mesinnya menuju ke tempat di mana korban itu harus ditolong, kira-kira demikian ya. Ini untuk menurunkan sekoci penyelamat ya. Demikian juga untuk menaikkan juga sekoci penyelamat harus ditaruh di bawah angin, kemudian di ganculnya dikaitkan talinya dengan crane, maka dapat dibuat ke atas, baru ditempatkan di tempat semula ya. Ini adalah menurunkan sekoci penyelamat di cuaca yang buruk. Sekoci penyelamat diturunkan di lambung sebelah bawah angin ya, dilindungi dengan badan kapal atau lambung kapal, kira-kira demikian. Selanjutnya untuk menurunkan sekoci gaya berat ini ya, maka sama posisinya, haluan kapal melintang arah angin di lambung kanan, maka yang diturunkan adalah sekoci penolong sebelah kiri. Ini contohnya ya. Baru sekoci digerakkan untuk mengambil korban ya, di mana korban itu berada ya, kira-kira begitu. Saya sendiri ada pengalaman ketika menolong orang yang
ada di laut, ya tentunya bukan kru saya, bukan anak buah saya, orang yang ngapung-ngapung di laut, kita ambil menggunakan sekoci dengan cara seperti ini. Yang kebetulan pada waktu itu tidak ombak besar, tapi kalau ombak besar seperti ini kira-kira, sekoci ditaruh di lambung di bawah angin supaya terlindung, tidak betul-betul lambung kapal. Sebaliknya untuk naik sama, tetap sekoci harus ditaruh di bawah angin, ya, di bawah angin baru dibob ke atas. Ya, inilah menurunkan dan menaikkan sekoci penyelamat ataupun sekoci penolong untuk menolong korban di tengah laut. Ya, kira-kira demikian. Ya, syukur-syukur tidak ada angin kencang, tidak ada ombak. Dengan haluan berapapun bisa dilakukan pertolongan itu. Ini yang pernah saya alami. Kalau dengan ombak yang kuat, ya tentunya harus ditaruh di bawah angin. Kira-kira demikian. Selanjutnya untuk kalau sekocinya sekoci pripol di belakang, maka tidak sama pertolongannya, langkahnya dengan apabila menurunkan sekoci penyelamat atau sekoci penolong, sekoci jenis gaya berat. Kalau sekoci yang pripol, maka haluan kapal harus menghadap angin, tentunya demikian. Ini contohnya. Ya, ini kapal berlayar menghadap angin, ya. Ini menghadap angin, maju terus, angin di depan, ya. Ini adalah sekoci pripol yang di belakang yang mau dipakai untuk menolong korban, maka haluan kapal tetap menghadap angin sehingga sekoci berada di belakang kapal, terlindungi oleh badan kapal. Ya, ini kalau saya lihat dari samping, ini arah angin, ya, ke sono, maka kapal haluannya menghadap angin dan sekoci yang di belakang baru kemudian diturunkan. Ya, ya sudah meluncur di belakang, baru sekoci digerakkan kemana korban yang akan ditolong. Ya, kira-kira demikian. Demikian juga sebaliknya untuk menaikkan, kapal tetap menghadap angin, sekoci di belakang buritan kapal, baru dibob ke atas dengan dewi-dewinya. Ya, ini kira-kira demikian. Persoalan teknis menurunkan menaikkan dengan sekoci pripol tentunya biasa dilakukan pada saat-saat latihan ketika tidak ada ombak atau angin seperti ini. Ya, kalau ada angin, ya dengan sendirinya harus menghadap angin. Ya, kira-kira begitu. Nah, baru sekoci pergi mencari korban yang akan ditolong. Ya, demikian juga nanti untuk menaikkan sama di belakang ini, ya, diikat talinya, baru dibob menggunakan dewi-dewi yang di belakang, ya. Nah, diangkat baru dinaikkan ke atas. Ya, ini tentunya kru kapal sudah terbiasa berlatih dengan menurunkan sekoci pripol seperti ini. Ya, tentunya ini dilakukan latihan ketika tidak ada angin seperti kejadian ini. Ya, tentunya sudah familiar dengan cara-cara menurunkan, menaikkan sekoci yang jatuh bebas di belakang. Ya, kira-kira demikian. Untuk pripol laybut atau sekoci pripol jatuh bebas di belakang. Ya, ini salah satu contoh. Jadi pada prinsipnya sekoci dilindungi oleh badan kapal, harus diusahakan berada di bawah angin. Kalau sekoci gaya berat ya di lambung, kalau sekoci jatuh bebas ya di belakang, di buritan kapal. Kira-kira demikian. Selanjutnya metode untuk mengambil korban dari menggunakan rescue boat, ya, dan
survivor craft, ya. Ini Sukhoi penyelamat dan pesawat luput maut lainnya, kira-kira demikian. Ini contohnya yang disebut Singleton atau Anderson. Ya, tentunya korban ini adalah yang dari kapal ini jatuh ke laut, korban dari kapal, ya, bukan korban dari kapal lain, ya. Ketika ada orang jatuh di laut, ada yang teriak man overboard, ya, baru haluan dikemudikan cikar kanan memutar seperti ini, ya, digunakan oleh kapal yang memiliki kekuatan yang besar dan karakteristik belok yang kencang. Jadi kapal yang mudah belok dan larinya ya tentunya di atas 15 knot mungkin, ya. Metode untuk menaikkan tercepat tetapi membutuhkan kemampuan penanganan kapal yang mahir, bukan pendekatan yang lurus, ya. Jadi harus mahir, artinya sering diadakan latihan untuk menolong atau tanggap darurat ketika ada man overboard, ya, dengan menggunakan teori Anderson seperti ini. Diputar kapal cikar kanan, muter, ya, baru korban ditaruh di lambung sebelah kanan karena jatuh di sebelah kanan, ya. Artinya korban berasal dari kapal itu sendiri. Kalau yang tadi yang saya ceritakan sebelum ini, yang saya sampaikan, korban dari pihak lain, bukan dari kapal yang kita layarkan, ya, kira-kira demikian. Demikian juga untuk Williamson, ya. Bedanya kalau tadi langsung mutar sekali, kalau ini kapal begitu ada teriak man overboard, cikar kanan, kemudian cikar kiri. Jadi korban ditaruh di depan kapal, ini di depan kapal. Kalau tadi di lambung kapal, ya, digunakan dalam penglihatan ya agak rendah, ya, mungkin agak kabut. Kalau tadi penglihatan yang cerah, ini penglihatan yang tidak cerah, mungkin kabut, ya, kira-kira gitu. Digunakan ketika manusia tidak terlihat, jadi orang tidak terlihat, ya, makanya begitu ada teriakan cikar kanan, baru kemudian cikar kiri. Apalagi kapal ini sifat-sifat olah geraknya tidak terlalu cepat atau lambat, ya. Ini namanya Williamson, ada putaran Williamson. Ini terkenal di dalam buku-buku teori-teori teori-teori olah gerak, ya, kira-kira demikian. Berikutnya, nah ini kok jadi begini, kita, ya, ini tadi Williamson, baru berikutnya Scrano, ya, Scrano atau putaran. Jadi ini semula haluan putar kanan, korban ditaruh di buritan. Pertama korban ditaruh di lambung di mana korban itu jatuh. Kalau ini korban ditaruh di belakang buritan kapal, ya. Ini contohnya kapal cikar kanan, nah, baru arahnya seperti ini, ya, korban berada di belakang kapal, ya. Kalau yang tadi korban berada di sebelah kanan lambung kapal. Ini adalah putaran Scrano, ya. Ini teori yang sudah terkenal di dalam buku-buku olah gerak, ya. Tentunya ya saya sendiri juga belum pernah menolong dengan kondisi seperti ini, ya, kira-kira demikian. Lah ini ada lagi race track, ya, putaran race track. Tentunya ini dalam cuaca yang baik, cerah, korban dalam jarak relatif jauh masih kelihatan, ya. Begitu ada jatuh di, atau ini mungkin korban dari kapal lain, ditaruh di sebelah kanan, kapal laju, kemudian balik lagi, putar lagi, korban ditaruh di depan kapal, ya.
ini tentunya agak lamban, ya, tidak secepat dengan yang sebelumnya tadi, Scrano maupun Williamson, ya, lebih cepat. Ini tentunya dengan olah gerak kapal yang memiliki karakteristik tidak terlalu cepat untuk diolah gerak. Ini contohnya, ya, ini latihan korban mau diangkat menggunakan rescue boat, sekoci penyelamat. Kalau life boat, sekoci penolong. Kalau rescue boat adalah sekoci penyelamat. Ya, sekoci penolong gunanya untuk apabila diri sendiri, kapal sendiri yang mengalami musibah. Kalau ini mungkin kapal lain baru diambil oleh suatu regu kapal lain juga, ya. Jadi yang korbannya ini dari pihak lain, bukan dari pihak kapal, ya. Bisa juga dari pihak kapal itu, ya, mengambilnya menggunakan rescue boat ini, ya, menggunakan rescue boat ini, ya, kira-kira gitu. Sekoci penyelamat ini contoh untuk menaikkan rescue boat seperti ini, ya, ditaruh di bawah angin supaya tidak ombak, ya. Yang tadi, yang ini tadi, ya, yang ini tadi, ya, ini untuk naikkan harus ditaruh di lambung, dilindungi oleh badan kapal, ya. Rescue boatnya di bawah angin, di bawah lambung kapal, ya, kira-kira begitu. Ini naik, sudah, korban bisa diangkat. Saya sendiri ada pengalaman ketika belayar dulu menolong orang yang jatuh di laut, tapi yang dijatuh di laut itu bukan anak buah saya dari kapal lain yang ngapung-ngapung di laut. Karena saya kapal tanker yang tidak wajib dilengkapi dengan rescue boat, saya tolong menggunakan lifeboat, bukan menggunakan rescue boat, ya, sekoci penyelamat, tapi saya menggunakan sekoci penolong. Ini yang pernah saya alami, ya. Kalau kebetulan ini tanker yang dilengkapi dengan sekoci penyelamat, tapi pada dasarnya kapal tanker tidak wajib di dalam SOLAS diperlengkapi dengan sekoci penyelamat seperti ini. Umumnya yang diberikan perlengkapan sekoci penyelamat adalah kapal penumpang, ya, kira-kira demikian. Ya, ini untuk gaya berat sama tadi, ya, diturunkan, ya, di bawah angin, ya. Ngibobnya juga di bawah angin, ininya juga di bawah angin, ya, kira-kira demikian, ya. Ya, ini sudah selesai menggunakan sekoci penolong atau sekoci penyelamat untuk menolong korban dalam cuaca buruk maupun dalam cuaca baik, ya. Tentunya kalau cuaca baik tidak terlalu sulit dibandingkan dengan ketika kapal dalam cuaca buruk, ombak besar, angin kencang, ya. Ini berikutnya 10-16, kemampuan untuk menentukan olah gerak, ya, karakter olah gerak dengan tenaga, dengan tipe yang umum dari beberapa kapal, ya, mengenai jarak henti, lingkaran putar dan sebagainya. Lingkaran putar ini sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama, tapi baiklah kita lihat aja apa yang harus disampaikan di pertemuan yang ketiga ini, ya. Ya, ya, ini di pertemuan yang ketiga. Oke, ini agak ada kemacetan sedikit, ya. Nah, ini, ya. Jadi kita sekarang melihat tabel, ya, jarak henti dari berbagai macam kapal. Ini saya kutip dari buku olah geraknya, kalau nggak salah, Kapten Istopo, ya. Ya, untuk saya tentunya ini mesti ada yang baru lagi tabel ini,
karena masing-masing kapal mempunyai karakteristik yang berbeda, tidak bisa dipukul rata. Ini misalkan kapal tanker dengan panjang 259 dengan displacement 120.000 ya, kecepatan 17, mesinnya turbin ya, tanker 213 ya, displacementnya 65, kecepatan 17, mesinnya diesel dan sebagainya. Ini ya beberapa jenis daripada kapal dengan tipe dan displacement yang berbeda-beda ya. Ini tentunya bisa dilihat di karakteristik kapal di buku manual olah gerak ya. Nah, ini jarak henti. Apakah betul seperti ini? Ya tentunya ini hanyalah suatu perkiraan. Kapal ini jarak hentinya sekian meter semua ini ya. Ini dari yang terbesar sampai yang terkecil ya. Ini kalau lingkaran putar sudah saya sebutkan di pertemuan pertama ya, jadi tidak saya ulangi lagi. Ini juga hasil dari simulator ya, kemudinya diputar cikar dan diputar ini cikar, ini diputar 20, putar cikar, putar 20 ya. Ini tadi ya, yang jadi lingkaran putarnya tergantung dari kecepatan. Ini 5,8, ini 11,6. Tentunya yang lebih cepat akan lebih kecil. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama, jadi tidak perlu saya ulangi lagi ya. Untuk yang putar kiri tentunya sama juga, makin cepat kapal makin kecil lingkarannya, makin putaran kemudi makin cikar, makin cepat juga lingkarannya makin kecil ya, kira-kira gitu. Jadi tidak perlu saya ulang-ulang, dan itu untuk masing-masing kapal ya, ada di record, ada daftarnya, ditaruh di anjungan ya, di anjungan sebagai poster mengenai data-data jarak henti, lingkaran putar dan semuanya ada di, atau jarak penglihatan juga ya. Ini sektor putarnya berapa, semua ada di sini ya. Tentunya ada ditempel di anjungan kapal. Kalau seorang nakoda baru naik ya tentunya akan melihat ini terlebih dulu untuk sebelum memulai olah gerak ya, kira-kira demikian. Berikutnya 10-17 yaitu important, pentingnya bernavigasi untuk mengurangi kecepatan ya, untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh kapal, haluan kapal sendiri, dan buritan dan haluan dan ombak buritan dan ombak haluan dari kapal sendiri. Ini contohnya ya, saat belayar melalui alur sempit mengurangi kecepatan kapal ya, misalkan di sungai, mengurangi ukuran busur gelombang dan erosi pantai yang disebabkan oleh gelombang tersebut. Ada beberapa metode lain yang menjanjikan untuk mengurangi ukuran gelombang haluan kapal dengan potensi untuk mengurangi ya konsumsi bahan bakar, karena belayar di dalam alur yang sempit, sungai misalnya, atau mungkin ombaknya bisa menyebabkan erosi pantai sungai itu. Nah, ini sebagai contoh ya, ombak ini yang di depan, nanti yang di belakang juga menyebabkan di pantai perairan yang dilayari ini juga bisa erosi ya. Oleh karena itu tidak ada buruknya kalau kecepatan kapal juga harus dikurangi ya, kira-kira begitu ya. Jadi nanti patuhi P2TL setiap saat, bersikap seksama dengan karakter manuver seperti UKC ya, kurangnya
jarak di bawah lambung kapal, ya, squat, ya, turunnya kapal, ya, lebih turun lagi ngapungnya di atas air, ya, jarak enti dan lain-lain, ya. Ini semua sudah garis besarnya sudah saya sampaikan. Nanti Anda bisa ngelihat ulang, ya, di modul saya, karena ini ada juga di modul, ya, kira-kira begitu. Berikutnya 10-18, ya, yaitu praktis mengukur yang ketika ukuran-ukuran belayar di dekat es atau di perairan yang ya tentunya yang dekat kutub, ya, yang ada lautan yang ada esnya, ya, navigasi dalam es. Ini menurut Bridge Prosedur Guide, ya. Ya tentunya tidak semua nakoda, saya sendiri terus terang ya belum pernah belayar di kutub, ya, makanya ini saya kutip aja dari Bridge Prosedur Guide, yaitu satu, telah menginformasikan kepada nakoda kamar mesin, ya, bahwa kapal akan belayar masuk di daerah es, ya, telah ditutup pintu-pintu kedap air, ya, sebagaimana layaknya di cuaca buruk juga, ya, kecepatan dikurangi, ya, supaya kalau dengan sama dengan halnya kalau ombak, ya, akan merusak baling-baling kapal, ya, ini teorinya begitu. Jadi kurangi kecepatan dengan kecepatan sedang saja. Telah dinaikkan frekuensi sounding tangki-tangki, ya, got-got, siapa tahu ada kebocoran, ya, di got kamar mesin, got palkah dan sebagainya. Telah dikeluarkan instruksi kepada masalah-masalah seperti pemantauan siaran pelayanan petunjuk es. Ini mungkin dari stasiun pantai atau dari dinas meteorologi, ya, sama dengan kalau belayar di cuaca buruk, bisa dilihat di GMDSS, ya, ada berita di GMDSS menggunakan Naptek dan sebagainya, ya, penyiaran berita bahaya sesuai dengan SOLAS, ya, yang tadi bahaya-bahaya navigasi isyaratnya sudah saya tunjukkan, ya, tentunya siarannya bahaya navigasi tersebut melalui Naptek, makanya Naptek harus dihidupkan, ya, supaya kalau ada berita-berita yang bersifat navigasi, ya, bersifat bahaya, akan terdeteksi di atas kapal dengan suatu telex yang terekam secara otomatis dalam Naptek, ya, navigational telex, ya, kira-kira. Makanya jangan dimatikan telexnya, Napteknya. Yang harus diperhatikan saat belayar di es menurut Marine Insight, ya, jika mungkin ada rute lain, ya jangan lewat di situ, ya, tentunya begitu. Kecuali tidak ada rute yang harus lewat daerah es, ya, kita harus kepaksa lewat di daerah tersebut. Ini dilarang juga mengadakan kemudi di Cikar karena kemungkinan bisa bentur kepada es, ya. Pasang panjarwala di haluan atau lookout, ya, pengawasan dilakukan dari anjungan untuk melihat akumulasi es di depan. Pasang petugas di buritan untuk mengawasi kemudi dengan membawa lampu sorot, ya, peluit, handitoki, walkie-talkie, ya, untuk segera melaporkan jika baling-baling dalam bahaya. Jangan sampai baling-baling terjepit oleh es, ya, misalkan begitu. Yang ketiga, mesin tetap berjalan untuk menghindari keterlambatan olah gerak
karena terkurung es, ya. Jadi jangan sampai mesin stop sehingga akhirnya baling-baling terjepit oleh gumpalan es, ya, yang laut yang beku tersebut. Hindari belayar malam hari, ya. Usahakan kalau memang harus lewat daerah es, ya usahakan siang hari. Berikan injeksi selang uap pada baling-baling. Ini alat semacam ini, pelengkap semacam ini, ya kalau kapal itu memang rutenya selalu melalui daerah yang mengandung es, ya, seperti kapal-kapal di pantai utara Rusia yang belayar di sono sampai Swedia sana, ya, Skandinavia, ya tentunya kapal-kapalnya dilengkapi dengan selang untuk memanaskan baling-baling kapal sehingga baling-baling kapal tidak akan terjepit oleh es, ya, kira-kira demikian. Ini menurut teori yang disampaikan Marine Insight, ya. 5. Melawan es dalam konsentrasi tinggi sedapat mungkin dihindari, ya, karena sangat bahaya dan mengancam kehidupan. Ya tentunya ini sangat relatif, ya. Ya tentunya seorang nakoda yang mempunyai pengalaman belayar di daerah es, hal yang seperti ini pasti sudah tahu. Lain halnya bagi nakoda-nakoda termasuk saya sendiri tidak pernah belayar di dekat kutub, ya, kira-kira demikian. Ini adalah hanya suatu teori sebagai bekal andai-andai kita belayar di daerah es. Berikutnya nanti bisa dilihat di YouTube belayar di es itu bagaimana. Berikutnya olah gerak di dekat traffic separation scheme, bahkan alur lalu lintas dan vessel traffic separation, ya. Ini bahkan alur lalu lintas, ya, dan PTS, ya. Ini vessel traffic space, ya, pelayanan untuk di daerah yang ramai, yang sempit, ya, seperti contoh saja yang dekat dengan negara kita, yaitu traffic separation scheme di Singapura, ya. Nanti dibagi dengan sektor-sektor untuk PTS-nya, ya, kira-kira demikian, dengan komunikasi yang beda channelnya dalam PHF, ya, sehingga tentunya berada di area yang berbeda, ya tentunya channelnya berbeda supaya tidak terlampau ramai, ya, kira-kira begitu. Nah ini contoh, ya, ini contoh, ya, ini contoh ketika kapal berada di TSS. Ini saya kutip dari YouTube, yaitu di Selat Singapura, yang menurut saya adalah suatu selat yang, ya, termasuk paling ramai di dunia, ya. Ini kira-kira demikian. Inilah contohnya, maka ini saya akan putarkan, ya. Nah, ya. Nah, ini saya putarkan, ya, ya. Ini saya putarkan, ya, ya. Ini, baik, saya putarkan, ya. Video ini adalah hasil produksi dari 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ya, silahkan Anda melihat. Kalau barangkali belum pernah melihat traffic separation TSS yang di Selat Singapura ini video YouTube hasil kerjasama ketiga negara. Itu ramainya
kapal yang di selat. Ya, ya tentunya bisa menggunakan Arpa nanti. Ya, oke. Silahkan perhatikan. Nah, ini Selat Singapura. Ya, sini Batam, ini Singapura. Nah, ini trepeknya. Ini tempat memotong menyeberang trepek. Ya, ini tempat memotong trepek. Ya, ini. Ya, penyeberangan yang selamat di Selat Singapura. Ya, ini. Ya, itu petanya kelihatan, peta Selat Singapura. Ya, penyeberangan yang aman di Selat Singapura dari arah timur, eastern. Ya, nah ini. Ya, itu banyak kapal, tanker-tanker, kapal tunda dan sebagainya. Ya. Nah, ini orang-orang India katanya, ya, kapal-kapal yang diawaki oleh orang India. Ya. Nah, itu peta secara garis besar dengan skala kecil. Nah, ini dari arah barat masuk Selat Singapura. Ini dari arah barat, ini dari arah timur. Dari timur ke barat, ini dari barat ke timur. Kalau mau ngambil pandu di sini ya harus tegak lurus. Jangan menyeberang sedikit-sedikit. Harus tegas memotong TSS secara tegak lurus. Ya, kira-kira begitu. Is always changing. Watchkeeping officers need to know their ship's position and maintain good situational awareness so that they can make appropriate navigational choices. It's important to have the right level of bridge personnel. Always follow your company's Ya, ini si Bule, kaptennya. Ya. All vessels must proceed with caution. They need to maintain a speed consistent with safe navigation. Dari control room, ya. Sekarang ya kapal, apalagi tanker, semuanya dioperate dari kargo control room. Ya, di samping untuk bernavigasi dari anjungan. Ya. Ini mungkin menggunakan Arpa. Ya, Collision Regulation peraturan 10 mengenai TSS Traffic Expedition Scheme. Ya, ini mulai masuk di traffic, usahakan di jalur sebelah kanan. Ya, kalau dari barat ke timur ya di jalur sebelah selatan, yang dari timur di jalur di sebelah utara TSS. Ya, kira-kira demikian. Ya, kalau cuaca nampaknya di Selat Singapura tidak terlalu jadi masalah, karena di daerah tropik. Nah, ini ya, correct Collision Regulation peraturan 19/2035 kapal di penglihatan terbatas. Ya, ya, tidak lupa membunyikan isyarat penglihatan terbatas menggunakan suling, menyalakan lampu navigasi. Ini kapal yang perelat, ya, walaupun peti kemas tapi termasuk kapal yang perelat. Ya, ya tentunya kalau untuk tanker yang disebut PLCC, yaitu kapal yang deadweight-nya di atas 160 sampai 300 ke atas disebut ULCC.
ultralight crude carrier. Tentunya untuk peti kemas sama. Ya, ini kesibukan di Anjungan, ini kesibukan di PTS, ya, vessel traffic Surprise, ya. Nah ini Selat Singapura, ya, masuk Selat Singapura. Nah ini Batam, Pulau Sambu. Nah ini dari pengontrol, ya, dari traffic service, ya. Dipantau melalui sektor-sektornya dengan frekuensi PHF yang beda-beda supaya tidak terlalu ramai, ya. Makanya di Selat Singapura itu dibagi dalam beberapa sektor di mana komunikasinya menggunakan channel yang berbeda-beda dan bisa dilihat di peta atau di berita yang sudah disiarkan melalui Naptek, di mana sektor menggunakan frekuensi tersendiri. Ini sektor 7 menggunakan channel 73. Ya, ini kelihatannya. Ya, ini sektor 7 ini di mana nih? Kelihatannya di Selat Malaka. Belum masuk di Selat Singapura. Vessel traffic PTIS, ya, vessel traffic international service pada You will not have to give this information again during your transit as ini seorang master yang sedang bayar. Ya, kalau menggunakan ARPA, target yang nampak di dalam apa? Itu seperti tadi, ya. Nah, ini dari arah barat Selat Singapura menuju ke timur di traffic station. Ini adalah tempat-tempat untuk nyebrang, ya. Di tanda ini ada tanda perhatian untuk nyebrang, ya. Jadi tidak boleh dari barat berada di jalur utara, ya, dengan merubah haluan sedikit-sedikit tidak dibenarkan. Harus dengan sudut yang tegak lurus, ya. Misalkan mengambil atau mengambil pandu, ini tempat-tempat mengambil pandu di Bravo Western, ya, Alpha Western, ya, ini semua tempat mengambil pandu, tempat-tempat mengambil. Ini tegak lurus, ya, tadi tegak lurus traffic, ya. Ini saya ulangi yang tadi, ya, ya. Ketika mengambil pandu, ya, ini tegak lurus, tidak boleh dari jauh sedikit-sedikit ke sini, tegak lurus, ya, baru menuju tempat pengambilan pandu ini di sini. Pandu naik, baru kapal bergerak kemana tujuannya. Ini, ya, ini contohnya, ya, kapal-kapal tanker kemungkinan ke sel Bukom, ya, dan lain-lainnya. Kira-kira demikian. Oke. Nah, ini kapal kargo. Kapal tanker, ya, tanker. Ya, ini dimonitor menggunakan PHF. Di samping PHF ada ARPA tadi kalau nggak salah, ya. Ya. Ya, ini kapal yang sudah masuk di traffic, ya, menyeberang untuk ngambil pandu tadi, ya, kira-kira begitu. Nah, ini tempat kapal yang sudah berlabuh, ya. Ini ada jangkar, ini tempat berlabuh, kapal-kapal yang berlabuh, ya. Ini kapal-kapal yang jalan, ini tempat berlabuh, ya. Kira-kira demikian, ya. Ya, kalau ke Selat Durian ya ke sana, ya. Ini Selat Durian. Kalau sini ke sana masuk Selat Singapura. Ya, nanti untuk kapal yang punya draft 13,5, ya, ini kapal yang besar lewat sini,
drap 13,5. Yang kurang bisa lewat di sini. Ya, kira-kira demikian. Ini PLCC, ini kapal yang relatif lebih kecil, tidak lewat di perairan yang dalam. Ya, ini deep water. Ya, yang ini deep water 15 meter, bukan 13, 15 meter drapnya. Ya, kalau yang ini, yang kecil ini ya kurang dari 15. Ya, ya, ini Pulau Takong, ya, ini bikin Pulau Takong, ya, dengan under clearance-nya 3,5 meter. Ya, kecepatan maksimum 12 knot. Ya, untuk lewat sini yang ya, untuk saya sendiri ya dulu tidak ada kepikiran bahayanya belayar di sini. Ya, saya anggap biasa-biasa saja. Saya bisa lewat dari Belawan lewat sini, bisa dari Palembang lewat Selat Durian, ya, kira-kira gitu. Ini pengontrol di darat. Nah, beberapa kapal yang berlabuh nampak. Ini kalau dimonitor menggunakan ARPA. Ya, menggunakan ARPA. Keep a proper lookout at all times. Avoid trying to guess at other Ya, ships. banyak peti kemas, ya, kapal peti kemas yang besar-besar, ya. Jadi panjangnya ini menunjukkan kecepatan kapal kalau di ARPA. Ya, kalau Anda belajar ARPA tahu itu, ya. PTIS nomor berapa di channel berapa, ya. Ini sudah lewat Pulau Takong, Helen, ya, Buffalo, Helen Rock, Buffalo Rock, ini karang, ya, karang Helen, karang Terpo, ini ya baru ini untuk nyebrang, ini untuk nyebrang. Jadi nyebrangnya tegak lurus, tidak boleh dari jauh sedikit-sedikit untuk mengambil pandu di sebelah sini, di sini misalnya mengambil pandu, ya, karena kapal akan sandar di Singapura, kemungkinan demikian. Ya, ini yang dari barat berada di sebelah selatan, yang dari timur berada di sebelah utara pembatas TSS, ya, kira-kira demikian. Ya, ya, tentunya Anda yang sering lewat di situ bukan suatu hal yang sulit, ya, untuk belayar di situ. Saya sendiri sebelum ada TSS sering-sering lewat di situ, ya tidak ada masalah, ya, tanpa TSS terlukis di peta pun kita sudah tahu harus kalau dari barat di arah di perairan selatan, kalau dari timur di perairan sebelah utara. Ya, nah, ini Pulau Sambu, ya, ini batu berhenti, ya, rambu batu berhenti tadi. Ya. Nah, ini tampilan daripada sebuah ARPA tentunya. Ya, ini tempat naik turunnya pandu, ya, di Gusong. Ini Sultan Selatan, ya. Ini Eastern Alpha, ini, ya, tempat turun naiknya pandu nih. Ini semua tanda turun naiknya pandu, ya, di Singapura. Ya, karena kapal-kapal yang masuk Singapura ada kemungkinan tidak saja sandar di Pulau Singapura itu, atau misalnya di Pasir Panjang atau di Bukom, atau di Jurong sana, ya, kira-kira demikian. Nah, ini adalah motor-motor pandu, ya, motor pandu, ya, pilot service di channel 14, ya. Kalau di Indonesia umum channel 12.
Ya. Vessels are advised to Eastern calculate Charlie, their test Eastern Bravo, ya, tempat naik turun pandu. avoid having to wait Ya. near a boarding ground. Ini Eastern Charlie, Eastern Bravo. When approaching Ya. the grounds, Ini it is adalah strongly recommended kapal-kapal peti kemas, ya. following all applicable rules of the road. In particular, the separation distance and factors listed in Rule 6, such as the state of visibility, available seating, Ya, and peraturan 6 mengenai penglihatan, ya, only one vessel will be Penglihatan scheduled to terbatas. ride Bravo and Charlie at any one time. And the next vessel will be ya. scheduled at an Kalau interval datang of dari 15 minutes. Eastern Boarding Ground, Vessels B arriving atau Z, third may ya, have to Bravo wait, atau Charlie, maintaining ya. minimum separation One distance vessel of at one a nautical time, mile from the vessel. minimum 15 menit antara Information on vessels Ya. proceeding to these boarding grounds will be provided by the Jadi, VTIS. ramainya Westbound lane to pick up a pilot. kapal di Selat Singapura ini bisa dilihat di darat, ya. Demikian rupa terpantau semua kapal yang lewat di TSS ini. Ini contohnya. Nah, ini tempat pandu. Ini yang dari barat, ini yang dari timur. Kalau mau ngambil pandu itu ya harus tegak lurus, tidak boleh sedikit-sedikit merubah haluan ke kiri menuju tempat mengambil pandu atau di Eastern Bravo. Can ask the VTIS for information. Some of the boarding grounds are close to anchorage, Ini kalau dilihat so approach these menggunakan at a safe speed, apa? Ya, keeping kira-kira safe distance demikian. from the vessels in the anchor. If you are crossing during the hours of darkness, be sure to display the signal of 3 all-round green in a vertical line. Allow enough time and sea room when picking up a pilot. On a large vessel, it can take up to 10 minutes for the pilot to board, reach the bridge, Nah, and finish the ini nampaknya pilot pandu, So ensure that there ya, is pandu Singapura. for that to be completed safe. The boarding arrangements must exactly Ya, follow pandu yang akan naik di kapal. the pilot safety. Ya, menggunakan tangga pandu pilot. Continuing your transit to Leader. Sector 8. Even if Keadaan di anjungan, it may be good seamanship telegraf dan to help roda resolve kemudi. potential close quarter situations. Ya, ini nampaknya Think kalau kapten ini tadi hanya in action aja. of the TSS. Ya, ini nampak di dalam ARPA, ya, di sektor 9 PHF channel 9 tadi. Ya, When entering Sector 9, reporting is mandatory to the VTIS on VHF Channel 10. ya, channel 10 Sector VTIS, PHF, ya. crowded than Sector 8, as Ini the juga TSS nampaknya is wider. action saja untuk orang-orang India. Area that takes up about half of the sector can still be very busy with crossing traffic. Ya, ini dilihat di There ARPA. may be tugs Ya. and barges crossing. Fast ferries may cross at any time. You must be aware of them and know where they are. Ya, Look out for vessels ini entering and leaving kalau dilihat di join the eastbound lane. This mungkin bisa dilihat seperti ini. End of Sector 9, the lane narrows slightly. Ya, kapal yang dari timur di alur utara, kapal yang dari barat di alur sebelah So selatan. it's good practice to avoid the shallow water near the eastbound channels. Ini di Selat Singapura. Ya, Passing Osborne Light to starboard marks the end of Sector 9. ini adalah Hotspur sudah mau keluar dari Selat Singapura di arah timur, ya, perairan sebelah timur tadi Hotspur. Itu tanda untuk masuk, ya, ada beacon, light beacon, ada suar di situ. Detailed voyage planning, good seamanship, and situational awareness are essential to safe navigation in the strait. Make sure your bridge is adequately manned as specified by your SMS. Safety management system, ya, bridge manning as in safety management system. Hope you found this video helpful. Have a safe passage. Ya, ini
keadaan penglihatan di Singapura. Jadi video ini dibuat atas kerjasama Indonesia, Malaysia, dan Singapura, ya. Dibuat atas kerjasama 3 negara yang didukung oleh beberapa perusahaan pelayaran nampaknya, ya. Ya, ini didukung oleh beberapa pihak, ya. Video tel ini ya bisa digunakan untuk training dan sebagainya. Ya, ini Anda bisa baca ini semua. Ya. Oke. Maka saya stop sampai sini, sampai ketemu nanti di pertemuan keempat, kalau Anda sampai di pertemuan yang keempat, ya. Kira-kira demikian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.